Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, udah ya. Ya, Pak. Untuk kepada siapa aja yang nonton channel kita ini, ya terserah waktunya mau kapan nontonnya. Ya yang pasti terima kasih. Welcome back to channel kita di KP2KP Tanjung Batu. Go Public. Ya, jadi tetap seperti biasa hari ini maupun di video-video yang lainnya kita akan bahas sesuatu yang penting. Bahkan yang hari ini yang mau kita bahas itu sangat penting, benar Ya, nggak? betul, karena beberapa hari ke depan tenggat waktunya akan selesai. Ya, tinggal berapa hari lagi ya Do ya, pokoknya ya itu kalau terlambat bisa fatal akibatnya ya. Jadi saya hari ini ditemani oleh Kembali lagi bersama saya Kardo Samsul. Kardo Samsul dan saya Oki ya tentunya ya. Hari ini Kardo akan membahas satu topik sekali lagi tadi penting banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel kita KP2KP Tanjung Batu Go Public. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, Nah, serta share jangan ke lupa. teman-teman yang lain Share supaya dibagikan. mereka juga mendapatkan informasi yang Betul. sangat penting. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di KP2KP Tanjung Batu Go Public. Halo, ketemu lagi ya masih di KP2KP Tanjung Batu Go Public. Go Public. Ya, tadi kan kita udah baru opening, tapi Kardo belum ngasih tahu kita mau bahas apa. Tapi memang pembahasan kali ini penting banget. Jangan Iya, sampai betul kelewat. sekali. Begitu kelewat, pasti banyak yang bakal bermasalah nanti di instansi teman-teman semua. Ya. Jadi Kardo kasih tahu ke teman-teman pajak kita apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, teman-teman pajak semuanya ya. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai PMK 231. PMK 231 tahun 2019. Ih, udah lama dong berarti PMK-nya. Iya, Tapi Pak. kenapa baru heboh sekarang? Karena ini Pak ada masa tenggat waktunya. Oke, wah, jadi udah Untuk lama, tapi kayaknya kemarin masih santai-santai aja ya. Iya, untuk persiapannya Ternyata dikasih kita waktu. sudah mendekati waktu yang terakhir atau Iya, apa ya betul. namanya? Deadline-nya udah Deadline-nya. dekat ya. Ya. Oke. PMK 231. Sebelum itu kita bahas dulu PMK 231 sebenarnya membahas apa sih, jenis usaha apa sih atau bidang apa sih? Oke, PMK 231 ini sebenarnya membahas tentang penghapusan NPWP, Pak. Maksudnya NPWP? NPWP siapa? NPWP instansi pemerintah atau bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah. Oke. Sebelum kita lebih jauh lagi nih, mungkin teman-teman pajak di luar yang nonton kita Mm-mm. ada yang belum paham apa pengertian bendahara pemerintah. Oke, boleh Ya. boleh kamu kasih tahu dong apa itu? Nah, bendahara pemerintah itu sendiri adalah setiap pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pembelian barang atau jasa yang menggunakan dana dari APBN atau APBD. Oh, oke, berarti kuncinya dana yang Gunakan, dikelola ya, yang dikelola adalah dana Berasal dari APBN atau APBD ya. Ya. Tapi kalau di luar dana itu dana pribadi atau dana bisnis Ya, sendiri, tidak termasuk bendahara pemerintah. berarti nggak disebut bendahara pemerintah. Betul. Ya. Nah itu teman-teman kuncinya ya. Anggarannya, dana yang dikelola dari mana, itu kuncinya. Ya. Oke. Kalau bendahara pemerintah sendiri itu ada jenis-jenisnya nggak sih atau dibagi-bagi kategori nggak sih? Ya, terbagi juga Pak, ada 3, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan bendahara desa. Kalau gitu, bendahara ini berarti kan udah dari lama udah ada dong ya, ya Do ya? Iya, Pak. Nah, terus kenapa nih si Mulai PMK 231 muncul itu? Kenapa latar belakangnya? Ini kenapa heboh banget gitu? Kenapa tuh? Ini sebenarnya Pak untuk ini menyederhanakan administrasi atau untuk pelaksanaan perpajakan, menyederhanakan pelaksanaan perpajakan. Emang sebelumnya Karena- nggak sederhana? Yang sebelumnya? Iya, sebelumnya kan gini, NPWP bendahara itu kan setiap pegawainya berubah, NPWP-nya berubah Pak, pasti diurus yang baru gitu. Oh iya, praktek yang sehari-hari ini ya, praktek sehari. Karena kita juga sering ngerasain ya. Misalnya saya nih bendahara hari ini nih, terus Iya, tiba-tiba saya misalnya. mutasi nih, Iya, diganti sama nih. Kardo. Nah, Nah, prakteknya tuh jadi mereka datang lagi untuk daftar NPWP NPWP baru, yang gitu ya. Iya, jadi NPWP-nya itu berganda gitu Pak, banyak dalam satu instansi itu bisa banyak NPWP. Padahal kita di satu kantor yang sama gitu ya. Iya, betul. Satu unit yang sama tapi NPWP jadi bisa banyak nih gara-gara Bisa itu ya. beda-beda. Mm-mm.
Nah, untuk itulah ada PMK 231 ini, Pak. Jadi, berdasarkan PMK 231 ini, NPWP itu didasarkan pada NPWP instansi. Jadi, kita berpatokan pada NPWP instansinya. Setiap misalnya ada pergantian pegawai atau pergantian bendahara, nah itu tidak terjadi pergantian NPWP. Karena NPWP-nya harus sama. Nomornya jadi mau saya diganti siapa, mau nanti orang itu diganti lagi, NPWP nggak perlu berubah ya. Betul NPWP karena kan NPWP unit, betul. Jadi kalau penyederhanaan itu berarti NPWP yang lama tetap dipakai atau gimana, Dok? Oke, NPWP yang lama pastinya dihapuskan dong, Pak. Oh gitu, jadinya dihapuskan. NPWP yang lama semua nanti Dihapuskan. nggak bisa dipakai lagi. Iya, terus diterbitkan NPWP yang baru. NPWP yang baru Secara jabatan. Jadi udah ada daftarnya nanti. Daftarnya ada di PMK 237 dan PMK 270. Teman-teman pajak bisa cek di PMK tersebut, PMK 230 dan PMK 237 dan PMK 270. Jadi dirapikan berdasarkan Kode satuan kerjanya. kode satuan kerjanya. Oh, artinya gini, misalnya kita nih kan KPP Tanjung Balai Karimun tuh ada tuh NPP bendahara. Iya. Itu eselon 3. Maka dia satkernya naik lagi ke atas ke Naik ke eselon atasnya, 2, eselon 1 sampai dengan kementeriannya Kementerian mana. Nah, itu semua seragam gitu ya. Ada kode-kode Iya, ada yang kode-kode menandakan tertentu. bahwa ini atasannya tuh itu tuh, atasannya Kementerian Keuangan. Iya, betul sekali. Gitu ya. Pertanyaannya adalah PMK 231 ini sebenarnya mulai akan berlaku, benar-benar Iya, berlaku mulai di kapan? Berlakunya mulai 1 Juli 2020 ini. Berarti Pak. sebentar lagi dong. Iya, tinggal 10 hari lagi kurang lebih ya. Sekarang tanggal 20, kita bikin ini tanggal 21 Juni ya. Iya, Tanggal 21 Juni berarti 9-10 hari lagi itu sudah mulai berlaku. betul. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya segera datang kantor pajak untuk melakukan perubahan data Oke. dan aktivasi EVIN. Bahwa persyaratan fotokopi KTP, fotokopi NPWP pengurus. Oke, siap. Kemudian yang kedua untuk aktivasi EVIN. Dia Jadi mengisi formulir nanti, Pak. Ada formulir aktivasi EVIN Oh, iya, dan betul. formulir perubahan data. Ya, formulir itu harus ditandatangani oleh pengurus gitu ya. Iya, betul. Siap. Nah, tadi kan Kardo bilang ada CAP 237, CAP 270. Itu NPP baru untuk instansi-instansi pemerintah. Ya. Kalau misalkan ada instansi pemerintah atau bendahara yang NPP-nya tidak ada di situ gitu, udah dicari tidak ada di daftar itu, Dok. Itu apa yang bisa mereka lakukan? Nah, untuk teman-teman pajak semuanya yang mana udah mengecek di PMK tadi ya, Pak ya, PMK 237 dan PMK CAP 237 dan CAP 270. 270 betul. Dan ternyata nama dan NPWP-nya tidak ada di sana, maka harus membawa surat penunjukan dari instansi. Jadi itu nanti berisi kode satkernya. Jadi berarti dia bisa mendaftarkan secara mandiri, secara pribadi. Datang Ya, kantor mandiri pajak, ya, bukan pribadi ya. Datang kantor pajak dengan membawa surat penunjukan yang berisi kode satuan kerjanya tadi. Jadi kalau nggak ada surat penunjukan, nggak bisa. Tidak bisa. Nggak tahu kode satker, Tidak bisa. nggak bisa juga. Mulai 1 Juli kalau misalkan saya nggak melakukan perubahan data dan nggak aktivasi EVIN, maka apa yang akan terjadi jadinya, Dok? Otomatis semua transaksi yang udah terjadi itu tidak bisa diadministrasikan kan, Pak? Oke. Kebayang sih, misalnya MPP-nya udah dihapus, berarti masuk DJP online juga udah nggak bisa. Nggak bisa. Bikin billing udah nggak bisa. Bikin laporan SPT juga udah nggak bisa. Lapor SPT Paling nggak fatalnya bisa, itu. billing nggak bisa, ya transaksi nggak bisa ya berarti ya. Betul sekali. Udah keganggu ya, transaksi sama sekali nggak bisa. Oke. Berarti kalau 1 Juli logikanya udah 30 Juni itu harusnya udah beres, bener nggak sih? Iya, supaya nanti tidak buru-buru lah ya. Untuk kalau misalnya 1 Juli baru kita urus kan itu keganggu juga nanti. Barangkali 1 Juli itu udah mulai ada transaksi kan, udah mulai ada pembelian barang atau pengadaan jasa gitu. Iya, betul. Kayaknya sih udah cukup lengkap sih, Dok, penjelasannya. Ya, mungkin yang nonton teman-teman di luar sana mungkin ada juga yang bukan bendahara. Iya, Tapi tolong disampaikan ke disampaikan. mungkin saudaranya, keluarganya, atau temen-temennya yang ternyata kerja di instansi pemerintah, barangkali kebetulan bendahara dia. Tolong diingatkan juga gitu, karena aduh pokoknya kalau ini kelewat tanggal 1 Juli pasti chaos, berantakan. Transaksi nggak bisa dilakukan. Itu daripada nanti shock, kaget, mendingan kita selesaikan sekarang. Lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik, betul. Jadi kira-kira itu yang kita akan sampaikan hari ini, itu aja ya, Dok ya. Ya, Pak.
Yang pasti jangan lupa saksikan video-video kita yang berikutnya Ya, karena jangan semuanya bosan pasti untuk menonton video kita berikutnya. karena pasti Karena semuanya bermanfaat. kayaknya bermanfaat ya, penting ya Untuk untuk kita semua. Pesan terakhir tetap jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. klik tombol merahnya dan Ya. jangan lupa di-share ke teman-teman karena informasi ini tidak boleh kalian sembunyikan untuk kalian sendiri. Ya. Share bagi ke teman-teman. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan bisa di kolom komen langsung. Nanti bakal langsung kami jawab kalau misalnya bisa kami jawab. Atau kalau misalkan ada ide-ide misalnya tolong bahas tentang pajak ini dong, tolong bahas tentang Ya. ini, boleh juga kasih di kolom komen. Barangkali bisa kita bahas di video kita yang berikutnya. Oke? Betul sekali. Tetap saksikan video kita yang berikutnya tetap di KP2KP Tanjung Batu. Go Public.